Halo guys, balik lagi di podcast gua Triple J Joe Judah Journal. Oke, gua udah lama dari terakhir kali gua posting, lalu postingan berikutnya dari 2 kali yang terakhir gua posting, lalu sekarang gua posting. Ini lebih lama karena dari vlog dan podcast gua sebelumnya, gua evaluasi beberapa hal, khususnya di audio dan 2 minggu terakhir lah, gua coba cari bagaimana sih gue bisa improve my audio supaya audionya jadi lebih baik, nggak ada gaung, terus supaya teman-teman juga bisa mendengarkan, bisa enjoy podcast ini dengan lebih baik. Jadi ini yang gue lakukan, gue upgrade mixer, ada ini sebenarnya mixer punya kantor, terus gue beli mic, terus gue mulai research dan hasilnya seperti ini. Gua harapkan sih improvementnya jauh ya dari yang sebelumnya, tapi tetap video yang gua ambil dan audio ini gua record langsung dari smartphone gua. Jadi gua sebenarnya nggak mau terlalu yang heavy production yang pakai SLR dan kamera yang berat. Kalau bisa sih pakai smartphone. Nextnya sih mungkin gua akan cari bagaimana dengan sound card yang support, yang mobile support. Jadi gue bisa lakukan podcast dari mana aja, gue bisa interview orang dari mana aja, nggak harus dari studio. Kali ini gue akan bahas yang santai-santai aja, khususnya dalam masa pandemik seperti ini. Ya, walaupun sudah peralihan ke new normal, tapi banyak hal-hal baru yang kita perlu adaptasi, yang kita juga belajarin sama-sama ya, bagaimana sih berespon, bagaimana sih kita menghadapi new normal ini yang kedepannya akan jadi hal yang normal dan lumrah untuk kita lalui. Dalam situasi seperti saat ini, ada 2 respon ekstrim yang biasanya dilakukan oleh kebanyakan orang. Yang pertama itu yang berpikir it's okay not to be okay. Dan akhir-akhir ini kita juga sering sekali dengar nasihat seperti ini, "Oh, it's okay bro, it's okay not to be okay." Kalau di bulan pertama, bulan kedua, oke lah masih wajar. Namun kalau udah masuk bulan ketiga, keempat, selama Anda tidak memiliki diagnosa terhadap problem kesehatan mental, maka Anda perlu punya self-control, Anda perlu punya self-defense mechanism. Karena kalau enggak, Anda akan jatuh pada mengasihani diri sendiri. Anda akan jatuh pada self-pity. Apalagi situasi seperti ini kan sebenarnya adalah ancaman eksistensi intelektual kita ya. Ketika kita mungkin nggak punya penghasilan, kita nggak punya pekerjaan, kita berada di rumah, lockdown di rumah, namun di satu sisi ketika kita ingin bekerja, pergi bekerja, mencari penghasilan, kita juga takut berada di luar. Nah, situasi seperti ini akhirnya membuat kita bingung mau berbuat apa dan akhirnya tidak berbuat apa-apa. Dan di sini sebenarnya ancamannya, yaitu ketika kita menyadari bahwa melihat diri kita bahwa sedang membuang-buang waktu dengan tidak ngapa-ngapain. Itu hal yang paling menyedihkan, dari hal yang menyedihkan. Ketika menyadari bahwa waktu kita habis dengan kita nggak berbuat apa-apa. Diperparah lagi nih, ketika kita melihat orang lain, teman kita, mengikuti webinar demi webinar, bahkan membuat webinar sehari bisa 2 kali webinar, meeting demi meeting, bisa 6 kali, 6 meeting, 7 meeting, 8 meeting dalam sehari, IG live demi IG live, yang gua aja ngomonginnya semua ini udah capek banget gitu loh. Dan dibanding dengan kita yang nggak ngapa-ngapain, itu jadi bikin kita lebih down lagi. Nah, di sisi lain, bentuk kreatif dari situasi saat ini adalah orang-orang yang dalam tanda kutip overproductive. Yang tadi yang bikin berbagai webinar, ikut berbagai webinar, memproduksi podcast, vlog dan dituntut seperti ayo kita harus lakukan sesuatu, jangan diam saja.
Dan dorongan ini yang membuat kita merasa bisa hadir di mana saja di waktu bersamaan. Istilahnya omnipresent. Dan memang secara kondisinya dan toolsnya saat ini mendorong dan memungkinkan untuk melakukan omnipresent ini. Kenapa saya bilang secara kondisi? Karena saat ini semua pertemuan, semua meeting, semua kelas itu dibuat online. Anda bisa ikut kelas Berkeley-nya workshop-nya Berkeley dari Indonesia. Anda bisa ikut kelas online-nya Harvard dari Jakarta. Walaupun time zone-nya berbeda, namun Anda bisa ikut. Tools-nya pun mendukung. Sekarang tools udah banyak banget, nggak cuma Zoom, ada Google Meet, ada Microsoft Teams, bahkan yang lokal pun ada, dan koneksi internetnya pun mendukung. Namun dengan cepat kita sadari bahwa ternyata omnipresent tanpa didukung omnipower atau energi yang tidak terbatas akan sangat menguras energi kita dan kita akan mudah lelah. Dan overproductive bukan hyperproduktif ya. Overproduktif adalah awal di mana kita tidak menjadi produktif. Dengan mengikuti banyak hal tidak membuat kita menjadikan produktif. Jadi walaupun panca indera kita bisa hadir di mana-mana, namun yang membuat kita tetap terbatas adalah kesadaran kita. Tubuh kita bisa ada di sini, indera kita bisa ada di sini, namun kesadaran kita belum tentu ada di sini. Dengan adanya online, kita tergoda untuk mau hadir di mana-mana, namun kesadaran kita harus memilih berada di mana. Dan kelas online seperti tadi saya bilang, saya baru kemarin, hari Sabtu lalu, saya mengajar di salah satu webinar kelas online. Saya merasa bahwa energi yang keluar itu jauh lebih besar terkuras. Dan untuk merecovery-nya lagi, karena saya nggak dapat antusias balik, nggak dapat feedback balik. Jadi untuk recovery itu kayak seperti butuh seharian sehingga bisa balik lagi. Jadi sebenarnya apa sih Jo yang lo mau sampaikan gitu ketika nggak berbuat apa-apa juga salah, banyak melakukan juga nggak lo saranin gitu loh. Yang gue mau dorong adalah ketika dalam situasi seperti ini, kita tidak reaktif. Reaktif itu adalah bertindak tanpa berpikir, tanpa mengetahui apa sih sebenarnya makna dari tindakan kita. Dalam situasi seperti saat ini, kita perlu menemukan middle ground kita, yaitu kita balance, titik balance kita ketika kita berada di tengah-tengah. Ketika tidak berbuat apa-apa adalah keputusan yang keliru, tapi berbuat banyak pun akan membuat Anda kelelahan secara mental dan akhirnya Anda menjadi dysfunction. Bagaimana cara kita menemukan titik balance atau middle ground kita? Dengan menemukan small happiness, kebahagiaan kecil kita. Yang pertama ya, yang saya bisa sarankan adalah lakukan hal kecil yang nyata. Hal-hal yang real, seperti contoh kayak bermain dengan anak di taman, kebahagiaan kecil ketika teman-teman bisa bangun di pagi hari, lalu ambil olahraga yang gak terlalu berat. Yang kedua adalah miliki ruang mental. Di situasi seperti saat ini, kita itu jadi nggak punya batasan. Anda bisa meeting dalam kamar Anda. Anda bisa stressful di dalam kamar Anda. Nah, ini yang berbahaya. Ruang privasi Anda seperti kamar tidur mungkin atau ruang hobi Anda itu kan sebenarnya dalam tanda kutip adalah benteng mental Anda ketika Anda mau terputus sejenak dari rutinitas atau dari kegiatan yang melelahkan secara mental maupun fisik. Saat ini ketika teman-teman bisa meeting dari mana saja, mengikuti webinar dari mana saja, kita pikir it's okay, kita meeting dari dalam kamar. Namun ternyata enggak. Kenapa? Karena setelah selesai meeting, Anda butuh waktu untuk shifting dari kesadaran Anda setelah meeting dan kembali ke dalam rutinitas. Jika Anda meeting dari dalam kamar Anda akan menyisahkan stres di sana. Dan ketika Anda beristirahat, yang Anda ingat tuh stres yang tadi, pekerjaan yang tadi, dan
dan pertemuan yang online tadi. Makanya perlu sebenarnya teman-teman untuk punya satu ruangan khusus untuk produktif. Jadi ketika Anda stressful, Anda bisa meninggalkan atau keluar sejenak dari ruangan tersebut. Ini miliki ruangan mental ini penting sekali. Kemudian yang ketiga, nah saat ini walaupun gadget membantu kita semua, tapi ada waktu di mana Anda harus stop dengan gadget Anda. Kenapa? Karena gadget itu seperti sambungan koneksi Anda ke dunia yang lebih luas, yaitu internet. Ada waktu-waktunya pikiran kita, mental kita sudah kelelahan dengan berbagai informasi, terkoneksi secara terus-menerus. Ada waktunya Anda memang ambil rehat. Handphone itu jangan cuma ketika tidur saja kita nggak lihat, tapi ada waktu-waktu yang secara khusus kita ambil, secara sadar kita ambil untuk jauh dari smartphone kita, agar kita nggak selalu terkonek dengan informasi yang lebih luas. Waktunya mental kita untuk beristirahat. Keempat adalah Anda harus punya plan dalam situasi seperti ini. Plannya nggak usah jangka panjang, setidaknya Anda punya plan untuk hari ini saja, atau minggu ini saja, apa yang mesti Anda lakukan. Khususnya buat orang-orang yang tadi ya, yang di tipe pertama, ketika Anda menerima bulat-bulat nasihat, it's okay not to be okay. Nah, ini waktunya Anda stop berpikir seperti itu. Anda harus punya confidence, Anda harus punya plan. Kenapa? Karena Anda nggak bisa lagi pakai plan lama Anda di situasi yang benar-benar baru saat ini, situasi yang reset button, semuanya berubah, semuanya kembali dari awal. Anda harus punya new plan. Baik untuk kehidupan Anda, baik untuk keluarga Anda, baik untuk mimpi-mimpi Anda. Set new plan yang baru. Dan yang terakhir adalah penuhi pikiran kita dengan rasa damai dan syukur. Ini yang mungkin dalam situasi seperti ini akan sangat susah dan berat. Mungkin Anda bisa berkata, oh saya selalu bersyukur terus. Tapi begini, kadang seringkali secara tidak sadar, rasa syukur kita bisa naikkan. Kita bersyukur karena ada situasi lain yang kita rendahkan. Saya ambil contoh seperti ini. Wah gila ya, bersyukur hari ini kita bisa makan, karena di luar sana masih banyak orang yang nggak bisa makan. Bersyukur kita masih sehat, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang sakit, yang kena COVID. Jadi kita harus jaga tubuh kita sih. Selalu ada yang direndahkan supaya Anda bisa terlihat lebih baik. Ini sebenarnya menyombongkan diri, versi 2.0. Ketika ada orang lain yang kita, atau situasi lain yang kita rendahkan supaya kita menjadi lebih tinggi. Pertanyaannya adalah begini, jika Anda adalah orang yang paling tidak beruntung di dunia ini, apakah Anda masih bisa bersyukur? Rasa syukur itu nggak jauh ketika Anda bisa melihat hal yang baik. Nah, Anda harus temukan hal yang baik di diri Anda tanpa perlu harus merendahkan situasi lain atau kondisi lain atau bahkan orang lain. Anda harus lihat hal apa sih yang hal baik apa yang ada di dalam diri kita yang kita bisa syukurkan. Makanya penting untuk kita selalu melihat hal yang lebih besar daripada kita, yaitu Tuhan kita. Dan bagaimana Tuhan itu ada di dalam kita, sehingga kita tahu bagaimana memanjatkan rasa syukur itu. Bahwa hal yang besar, bahwa apapun yang terjadi dalam situasi saat ini ya, ada Tuhan kita yang take control semua kondisi ini. Jadi itu yang bisa membuat kita lebih damai, tentram, dan rasa syukur. Nah, penting untuk kita memiliki ketenangan ini sebelum kita membuat plan, sebelum kita merencanakan webinar demi webinar, meeting demi meeting. Karena begini, productivity itu bukan berbicara mengenai seberapa banyak hal yang kita bisa lakukan, namun seberapa berdampak hal tersebut, khususnya pertama bagi diri kita dulu, lalu bagi orang lain. Itu yang paling penting. Okay, stay healthy. See you.